Perintah Kaisar Naga, Bab 3012314. Dev dan yang lainnya, yang mendengar suara itu, mereka bergegas keluar. Ketika semua orang bergegas keluar dari gubuk jerami, mereka bisa melihat Barney, berdiri di depan lelaki tua itu dengan tatapan kosong. Lelaki tua itu, yang terlihat sama persis, seperti iblis tua yang ada di dalam istana. Barney mengira, iblis tua yang berasal dari istanalah yang sedang mengejarnya, jadi, dia merasa sangat ketakutan. Hanya saja, aura lelaki tua itu, berbeda dengan aura iblis tua, dan tidak memiliki aura agresif di dalamnya. Hal inilah yang membuat Barney sedikit lebih tenang. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu, mereka juga sangat terkejut, dan mengira iblis tua itu sudah datang. Hanya Dev, yang menjadi lebih bersemangat, ketika melihat lelaki tua itu, dan berlari ke arahnya dengan cepat. Senior, senior. Dev, dengan gembira berlari ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu memandang Dev, dengan sedikit rasa kesal di matanya. Bukankah aku sudah memberitahumu, jangan terlalu serakah, dan jangan melanjutkan pencarianmu? Lelaki tua itu bertanya kepada Dev. Aku. Dev merasa sedikit malu, dan kemudian berkata dengan jujur. Senior, aku perlu menemukan pil jiwa es, untuk menyelamatkan seseorang, maka dari itu, aku harus mencarinya. Jika bukan karena ulahmu, tanah harta karun ini, masih bisa bertahan selama beberapa tahun, sebelum kita semua akan menghilang selamanya. Tapi sekarang, sepertinya, tempat ini akan segera runtuh. Pria tua itu menghela nafas, dengan kekhawatiran yang tak terlukiskan di wajahnya. Senior, mengapa biksu yang mati di sini, kekuatan di tubuh mereka tidak menghilang? Akan tetapi, kekuatan mereka berubah menjadi cahaya putih, dan tersedot oleh suatu hisapan misterius, yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Dev bertanya dengan sedikit bingung. Hei, karena kamu sudah menemukan tempat itu, ini kehendak Tuhan. Ikutlah denganku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, kemudian dia berbalik, dan berjalan menuju ke kedalaman ngarai. Melihat ini, Dev dan yang lainnya buru-buru mengikuti lelaki tua itu. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, sepertinya, mereka sedang memasuki dunia lain, dan dunia ini penuh dengan suasana yang suram dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, tidak tahu kemana lelaki tua itu membawa mereka. Dev juga menemukan bahwa, dunia ini sepertinya di penjara, mereka tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa menyebarkan kesadaran mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan paling primitif, untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Setiap ruang yang kamu lihat di sini tidak nyata, jadi, ketika para biksu itu mati, kekuatan mereka tidak akan hilang ke langit yang luas, seperti di dunia luar. Kekuatan para biksu yang mati, telah dikendalikan oleh saudaraku, dia menyerapnya dengan pil jiwa es. Ketika pil jiwa es menyerap kekuatan yang cukup, benda itu akan berubah menjadi mutiara putih. Kemudian, dia bisa menggunakan gumpalan sisa jiwanya, untuk membentuk kembali tubuh fisiknya, dengan bantuan mutiara itu. Meskipun adik laki-lakiku akan kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi, itu sepadan dengan resikonya, juga, dia tidak lagi merasakan hukuman penjara. Kalian, yang disebut pemburu harta karun, sebenarnya hanyalah sekumpulan sumber masalah. Dev tidak terlalu terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu, karena dia sudah menebaknya. Senior, karena kamu tahu adik laki-lakimu ingin membentuk kembali tubuhnya, mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa kamu tidak mengambil pil jiwa es, dan membentuk kembali tubuhmu sendiri? Tanya Dev bingung. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah sisa-sisa jiwa, dan mereka masih berada di wilayah yang sama. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno, bisa sepenuhnya bersaing, untuk mendapatkan pil jiwa es, dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Akulah yang memberinya pil jiwa es. Aku percaya bahwa, meskipun jika dia mendapatkan pil jiwa es, dia tidak akan mampu membentuk kembali tubuhnya. Keberadaan pil jiwa es tidak akan bocor ke dunia luar, dan orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno, tidak akan pernah datang ke tempat ini. Dalam 100 tahun ke depan, sisa jiwa kita akan mencapai batasnya, dan tempat ini akan menghilang selamanya. Sayang sekali, sayang sekali. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, saat dia berbicara sambil berjalan, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Dev semakin bingung. Karena itu adalah instruksi dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, yang melarang anggota klan untuk menyebarkan lokasi tanah harta karun ini. Mengapa patriark klan pemurnian tubuh kuno menyebarkan berita tentang tanah harta karun ini? Dia bahkan memberikan kunci harta karun yang asli kepada Dev,
yang jelas membuktikan bahwa Patriark Klan Pemurnian Tubuh Kuno menginginkan seseorang untuk menemukan harta karun ini. Juga, mengenai pil jiwa es, bagaimana putri dari Kabupaten Jialing bisa memintanya untuk menemukan pil jiwa es ini? Dev berpikir dengan keras, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya jatuh ke dalam jebakan besar. Putri Kabupaten Jialing, Patriark Klan Pemurnian Tubuh Kuno, dan Gerard, Patriark keluarga Gao, mereka semua sepertinya saling berkaitan satu sama lain. Pada saat itu, Patriark Klan Pemurnian Tubuh Kuno mengatakan bahwa tanah harta karun Klan Pemurnian Tubuh Kuno harus dibocorkan ke publik. Tujuan utamanya adalah untuk menyebabkan kekacauan di ujung utara, agar bisa mencegah keluarga Gao untuk tidak terus melanggar batas wilayah dan sumber daya Klan Pemurnian Tubuh Kuno. Namun, ketika Dev tinggal di keluarga Gao, dia bisa melihat keluarga Gao tampaknya tidak terlalu kejam terhadap Klan Pemurnian Tubuh Kuno seperti yang mereka katakan. Juga, Klan Pemurnian Tubuh Kuno tampaknya memiliki semacam hubungan terselubung dengan keluarga Gao. Pil jiwa es ini bisa membentuk kembali tubuh seseorang, jadi putri dari Kabupaten Jialing ingin menggunakan pil jiwa es ini untuk memulihkan kembali tubuhnya. Yang jadi pertanyaan Dev adalah, pil jiwa es ini dan tempat harta karun yang sangat rahasia, bagaimana putri dari Kabupaten Jialing bisa mengetahuinya? Dan, setengah dari tablet batu giok itu, yang bisa membentuk kunci harta karun yang asli, bagaimana putri dari Kabupaten Jialing bisa memilikinya? Apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dengan Klan Pemurnian Tubuh Kuno? Bagaimana dia bisa mengetahui tentang pil jiwa es di tanah harta karun Klan Pemurnian Tubuh Kuno? Dan, keluarga Gao ini, peran apa yang dimainkan mereka di sini? Dev merasa sangat bingung, dia benar-benar linglung. Senior, karena Klan Pemurnian Tubuh Kuno memiliki perintah dari leluhur untuk merahasiakannya, mengapa tanah harta karun ini masih tersebar? Dev bertanya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampak tak berdaya dan berkata, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ketika kamu masuk dengan kunci batu giok, aku tahu bahwa apa yang seharusnya terjadi tetap akan terjadi. Lelaki tua itu menghela nafas, kemudian melanjutkan bertanya kepada Dev. Kamu datang untuk mengambil pil jiwa es, mungkinkah seseorang dari Klan Pemurnian Tubuh Kunoku menyebutkannya kepadamu? Karena ini adalah harta karun milik Klan Pemurnian Tubuh Kuno, pasti ada seseorang yang menyebarkannya, dan orang itu pasti anggota klan. Hanya mereka yang memiliki level senior, yang bisa mengetahui, ada pil jiwa es di tempat ini. Itu tidak benar. Ada seorang wanita yang mengatakan kepadaku, dia berjanji untuk membantu menyembuhkan penyakit temanku, dan aku membantunya untuk mendapatkan pil jiwa es. Dev berkata dengan jujur. Sampai saat ini, Dev tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Seorang wanita. Pria tua itu mengerutkan kening. Dev tidak mengetahui, apakah putri dari Kabupaten Jialing terkait dengan Patriark Klan Pelatihan Tubuh Kuno atau tidak, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Dev terus mengobrol dan berjalan dengan lelaki tua itu untuk waktu yang cukup lama, dan sebuah istana tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat melihat istana ini, semua orang tercengang di tempat mereka. Bahkan, Dev juga mengerutkan kening, ekspresinya menjadi tegang. Karena istana ini sama persis dengan istana tempat Dev dan yang lainnya bertemu dengan iblis tua saat mereka pertama kali masuk. Melihat ekspresi tegang di wajah semua orang, lelaki tua itu tersenyum dan bisa menebak apa yang telah terjadi. Apakah kamu takut ketika melihat tempat ini? Pria tua itu bertanya, dengan senyum tipis. Dev tidak menjawab, tapi ekspresi di wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Lelaki tua itu segera melangkah maju, dan dengan lembut membuka pintu tembaga yang tinggi, dan kemudian masuk ke dalam istana tersebut. Melihat lelaki tua itu masuk, Dev menggertakkan giginya, dan mengikutinya masuk. Yang lain hanya menatap pintu masuk itu dengan tatapan kosong, dan tidak ada dari mereka yang berani masuk. Mereka tidak ingin kembali ke jalan semula lagi, adegan mengerikan yang telah mereka alami sebelumnya, masih tertanam di dalam pikiran mereka. Saat semua orang masih ragu-ragu, pintu tiba-tiba tertutup. Tuan Chen, Saudara Chen, Yulian dan Sun Tua bergegas ke depan dan mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Melihat pintu yang tertutup, Dev juga tiba-tiba menjadi gugup. Dev memandang lelaki tua di depannya dengan hati-hati, dia benar-benar merasa khawatir, lelaki ini akan tiba-tiba berubah menjadi iblis tua. Jangan khawatir, meskipun aku tahu apa yang telah kamu lalui, tempat ini tidak terjangkau oleh saudaraku.
Tempat ini berada di dunia yang berbeda, dia tidak akan pernah datang ke sini, ke pondok jeramiku. Aku telah menunggu begitu lama, agar sisa-sisa jiwa kami menghilang, dan tempat ini akan runtuh selamanya. Melihat tatapan ketakutan Dev, lelaki tua itu tersenyum dan menjelaskan. Senior, untuk apa kamu membawaku ke sini? Dev bertanya dengan bingung. Tentu saja, untuk mencegah adik laki-lakiku membentuk kembali tubuhnya, dan kita tidak bisa membiarkan dia bangkit kembali. Kata lelaki tua itu. Jika itu masalahnya, kita bisa pergi bersama, dan kemudian kamu bisa berurusan dengan iblis tua itu, dan aku akan merebut pil jiwa es. Bukankah itu akan baik-baik saja? Dev tidak mengerti, itu adalah hal yang sangat sederhana, mengapa lelaki tua ini harus begitu misterius, dan menguncinya di sini. Kamu sudah mengerti, kekuatan adik laki-lakiku sangat berkurang, ketika dia meninggalkan altar. Bukankah kekuatanku juga akan melemah, ketika aku meninggalkan daerahku? Tanya lelaki tua itu. Ini. Dev, kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia benar-benar tidak mengharapkan pertanyaan itu. Aku akan menunggumu di depan, selama kamu terus bergerak maju, kamu akan melihat dunia yang berbeda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kali ini, hanya Dev yang tinggal di istana yang redup ini. Dev memperhatikan di sekelilingnya, dan menemukan bahwa aula utama ditopang oleh beberapa pilar, dan bagian depannya kosong, tidak ada gerbang cahaya seperti di pintu masuk. Dev berpikir sejenak, dan akhirnya dia hanya bisa menggertakkan giginya, kemudian berjalan menuju ke tempat gelap di depan. Kedalaman yang gelap membuat Dev sedikit gelisah, tetapi dia tidak punya pilihan, selain menggigit peluru dan berjalan menuju kedalaman istana. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Dev tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya. Selain itu, ada paksaan langit dan bumi di ruang sekitarnya, terus-menerus menekan ke arah Dev. Hal ini membuat Dev merasa sangat berat, setiap kali dia melangkah maju. Dev perlu menggunakan kekuatan tubuhnya yang paling primitif, untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Segera, dahi Dev sudah dipenuhi keringat, dan setiap langkah yang diambil, membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Lantai porselen di bawah kakinya, setiap langkah yang diambilnya, akan hancur berkeping-keping. Mungkinkah ini ujian bagiku, dan ada hal-hal baik yang sedang menungguku? Dev bergerak sedikit, lalu dia menggertakkan giginya, dan berjalan maju selangkah lagi. Di aula yang remang-remang itu, paksaan dari lingkungan di sekitarnya terus meningkat, dan seolah-olah jalan di depannya tak berujung. Di bawah paksaan seperti itu, mantra dan senjata sihir apapun tidak berguna, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan tubuh murni untuk melawan. Pakaian Dev basah oleh keringat, dan pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang melihat dunia bergerak maju, setiap langkah yang diambilnya, seperti mengalami hidup dan mati. Plop! Tiba-tiba, lutut Dev menjadi lemas, dan dia tergeletak di lantai porselen. Dev terengah-engah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berjuang untuk bangkit lagi. Dev berjalan maju selangkah demi selangkah, untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, dia bisa merasakan ruang gelap di depannya, berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan sosok lelaki tua itu telah muncul. Pria tua itu memandang Dev, dengan ekspresi terkejut di matanya. Melihat lelaki tua itu muncul, Dev tahu bahwa dia telah berhasil, dan pada akhirnya, Dev berhasil berjalan mendekat ke arah lelaki tua itu. Wus! Saat dia mengambil langkah terakhir, paksaan itu menghilang dengan tiba-tiba, dan menghilang tanpa jejak. Dev bisa merasakan tubuhnya menjadi rileks, dan dia jatuh ke lantai dalam sekejap. Awalnya, dia telah melawan paksaan dengan sekuat tenaga, dan sekarang paksaan itu tiba-tiba menghilang. Dev masih mengerahkan semua kekuatannya, jadi dia langsung jatuh ke lantai. Pria tua itu memandang Dev dan mengangguk puas. Tubuhmu sangat kuat, kamu layak menjadi naga sejati. Tampaknya, keturunanku yang tidak berbakti itu, cukup pandai dalam memilih kandidat. Pria tua itu sangat puas dengan tubuh Dev. Dia juga tahu bahwa, alasan mengapa Dev memiliki kunci harta karun adalah, karena dia telah dipilih oleh patriark klan pemurnian tubuh kuno saat ini. Bersambung.